Tampilannya sudah terlihat belum? Iya, sudah terlihat. Sudah terlihat, Ya. Pak. Jadi selamat siang hari ini. Kemarin tentang sales. Selamat siang Pak Bino. Iya siang. Jadi kemarin itu kita membahas tentang sales departemen, terutama masalah forecasting. Hari ini kita akan bahas yang departemen yang ada di hotel, yaitu namanya departemen finance atau accounting gitu ya. Jadi kamu kan sudah belajar sama saya mulai dari bikin studi kelayakan, dari hotel scratch, bikin desain hotel, dari room division, dari FO, housekeeping, FB. Selanjutnya kita belajar tentang finance. Nah, finance departemen juga satu departemen yang penting di dalam hotel ya, atau di industri lain pun sama. Jadi nanti kita akan membahas gimana sih Anda nanti kalau kamu jadi seorang departemen head, jadi GM, kita harus bisa membaca laporan keuangan ya. Nah, jadi secara prinsip di dalam finance itu kita memanage revenue yang udah kita dapat supaya maksimal dan mengontrol biaya-biaya atau expense atau cost dan sebagainya ya. Nah, adapun kategori dari revenue adalah jadi dari setiap penjualan senilai $1 atau Rp1 pun itu akan menambah nilai penjualan dari hotel. Nah, penjualan di hotel kan ada dari rooms, F&B, ada dari penjualan food, beverage, terus juga nanti dari serving periodnya dari breakfast, lunch, dinner, ada banquet dan sebagainya. Nah, setiap revenue itu nanti secara sistem akan dikonsolidasikan menjadi revenue dalam satu hari tersebut. Nah, revenue dalam satu hari menjadi revenue mingguan menjadi bulanan. Nah, nanti kita akan bahas gimana cara mengconvert dengan budget ya. Jadi prinsipnya revenue itu adalah setiap $1 yang terjual ke customer yang menambah nilai dari penjualan hotel secara keseluruhan ya. Jadi departemen finance salah satu tadi memanage revenue, juga memanage expense. Manage-nya dalam artian kita harus mengkontrol ya. Beberapa biaya di hotel itu ada biaya yang udah fix gitu ya. Fix itu artinya tetap. Jadi hotel ada nggak ada tamu. Suara saya jelas ya? Iya, jelas Pak. Jadi hotel ada atau nggak ada tamu, tetap kita harus keluarin biaya yang tetap, yaitu adalah biaya gaji ya. Jadi tamu mau okupansinya 0%, okupansi 100%, kita tetap harus bayar gaji karyawan. Yang fix itu. Terus kita harus bayar juga listrik. Jadi ada tamu atau nggak ada tamu kan listriknya tetap nyala. Air juga sama, cuma nanti tinggal volumenya aja gitu ya. Nah, di antara itu ada yang namanya variabel. Kalau variabel itu kayak food cost. Food cost akan terjadi kalau emang ada penjualannya. Jadi nasi goreng laku, maka akan ada food cost untuk bikin nasi gorengnya gitu ya. Itu yang namanya variabel gitu ya. Variabel yang di room salah satunya ya itu juga yang tadi kayak barang-barang amenities ya yang di housekeeping yang ada di rooms, kayak sleeper, gas supply, cleaning supply, itu semuanya variabel. Variabel itu artinya dengan adanya revenue maka expense itu timbul gitu. Makanya nanti revenue naik pasti variabelnya ikut naik juga ya. Cuman gimana nanti ngontrol supaya kenaikan variabel expense tidak terlalu sebesar kenaikan dari penjualan ya. Karena kan kalau kamu setup di kamar misalnya amenities kan nggak semuanya dipakai sama tamu ya nggak. Kayak sleeper mungkin ada yang pakai ada yang nggak. Berarti masih bisa dipakai untuk tamu yang selanjutnya gitu, yang the next guest-nya yang stay di situ. Terus kayak cleaning supplies sih pasti dipakai semuanya karena untuk bersihin segala macam. Nah, laundry kalau memang tamunya biasanya stay-nya lebih dari semalam atau biasanya ada kita membuat kayak mau ada yang saving energy campaign gitu ya. Beberapa tamu yang juga peduli dengan lingkungan, dia nggak selalu dicuci, misalnya towelnya di hanging gitu, berarti artinya dia nggak minta di laundry. Nah, itu kan artinya sedangkan kita sudah dihitung variabel sebagai terjadi expense, padahal actualnya nggak dicuci, actualnya nggak dipakai sleepernya, berarti itu adalah satu saving dari sisi kita. Jadi
variable expense itu tidak selalu linear ya, garis lurus dengan kenaikan revenue. Jadi sebisa mungkin variabelnya nanti kamu sebagai housekeeper harus kontrol. Jadi kayak model yang tadi saya sampaikan, amenitiesnya mungkin nggak semuanya dipakai. Jadi bisa dipakai lagi gitu, dan sebagainya ya. Nah ini contoh dari expense yang ada di dalam hotel. Yang paling besar biasanya food cost, ada beverage cost, labor cost, biaya gaji ya. Biaya gaji itu termasuk biaya yang fix ini, biaya yang cukup besar ya, karena gaji karyawan, terus makan karyawan, buat laundry-nya, uniformnya juga itu masuk ke labor semuanya ya. Ada expense adalah biaya-biaya di luar dari yang besar ini. Nanti ada expense di rooms, yang tadi saya sampaikan, ada gas supply, expenses, ada cleaning supply, expense, dan sebagainya. Sampai sini ada yang mau nanya nggak? Alan mau nanya nggak? Bintang? Ada yang mau nanya? Kalau nggak ada, saya lanjut ya. Pak, izin nanya Pak, kalau misalkan untuk fasilitas lainnya Pak, seperti spa gitu Pak, itu termasuk dalam expense juga atau enggak Pak? Sama, di spa juga kan nanti ada expense-nya. Expense-nya itu biaya gajinya terapis misalnya ya. Terus biaya, kan kalau massage di terapis ada linennya kan yang harus kita cuci. Ada towelnya kan, tamunya mungkin mandi. Terus ada penggunaan, apa namanya sih, kayak apanya sih, untuk alat massage-nya gitu ya, minyaknya dan sebagainya, aromaterapinya dan sebagainya. Itu masuk ke expense-nya si spa, tapi itu kan variabel ya, karena akan timbul biaya itu kalau ada tamu ya. Maksudnya kalau ada tamu menggunakan spa, maka ada revenue-nya, terus ada expense-nya juga ya nggak? Jadi expense-nya ada di semua departemen, ada expense-nya. Cuman ada bedanya, yang penting kamu bedain satu ada yang fixed expense, yang biayanya tetap. Biaya tetap itu seperti yang saya sampaikan tadi. Ada nggak ada revenue, tetap kamu harus bayar gaji karyawan kan. Ada nggak ada tamu, kamu harus tetap bayar listrik, bayar air, dan sebagainya. Itu salah satu contoh dari yang biaya tetap. Yang biaya variabel kayak tadi Pak yang Alan nanyain, kalau selama belum ada tamunya ya si variabelnya itu nggak jadi biaya dong, tapi ada biaya tetapnya, itu biaya gajinya ya. Tapi kalau di terapis mungkin modelnya konsinyasi ya. Tapi kalau spa-nya itu bagian dari hotel, terus karyawannya kontrak ke hotel, ya biasanya ada gaji fixed amount gitu. Nah itu yang jadi biaya tetapnya, variabelnya yang tadi gitu ya. Kita lanjut. Nah, selain expense ada namanya cost ya. Kalau cost itu adalah biaya yang timbul karena terjadi penjualan itu. Jadi untuk jualan hamburger ini kan akan timbul nanti berapa sih burger bun-nya, yang rotinya ini, cost-nya berapa, cheese-nya berapa, meat-nya berapa, vegetable atau sayurannya berapa. Jadi untuk bikin hamburger kita jual, misalnya hamburger dijual di hotel, kita jual misalnya 100.000 gitu ya. Itu selling price-nya, harga jualnya. Tapi untuk cost-nya untuk menjual satu hamburger itu dari misalnya ban-nya, harganya burger bun ini harganya 10.000, meat-nya misalnya 20.000, cheese-nya 5.000, total katakanlah biaya ini semua 30.000. Terus kita jual 100.000, maka food cost-nya adalah 30.000 dibagi 100, berarti 30%. Nah, food cost itu. Jadi biaya yang timbul untuk menjual satu item ini gitu ya. Satu item hamburger, ada food cost-nya untuk hamburger itu yang tadi, 30.000 yang saya sampaikan gitu ya. Nah, begitu juga dengan beverage. Kalau kamu jualan alkoholik gitu ya, koktail, kan untuk bikin satu resipi koktail itu terdiri dari berbagai jenis ingredient gitu ya. Nah, nanti cost dari ingredient dihitung, dibagi dengan selling price-nya. Dapat nanti beverage cost-nya berapa. Sama seperti food cost dan beverage cost. Nah, food cost dan beverage cost adalah parameter KPI untuk chef dan FB manager ya. Jadi kalau kamu jadi FB manager, jadi chef, nanti akan dilihat berapa sih kamu food cost-nya 1 bulan berjalan. Food cost-nya dibanding dengan budget.
food cost-nya dibanding dengan last month, last year, dan sebagainya. Nah, ini dikontrol nanti sama si accounting. Setiap hari dikontrol, jadi setiap belanjanya si chef setiap hari dihitung. Si chef belanjanya apa aja, terus revenue hari ini apa aja. Jadi rata-rata cost per harinya berapa untuk food, berapa untuk beverage, dan sebagainya ya. Jadi ini adalah Departemen Finance yang kerjanya nanti untuk hitung biaya-biaya yang timbul. Dia membantu mengkontrol Departemen F&B, terutama chef sama FB manager ya. Lanjut. Nah, labor cost. Ada yang tahu nggak labor cost apa sih? Labor cost apa? Labor apa labor? Labor apa? Biaya yang tidak termasuk di manajemen Pak atau di operasional Pak. Mungkin. Jadi biaya labor itu biaya gaji karyawan. Jadi biaya gaji karyawan. Terus biaya kan kalau kamu kerja di hotel kamu dapat makan kan di kantin ya sehari. Nah itu biaya makannya masuk ke labor juga tuh. Terus misalnya asuransi kesehatannya BPJS. Nah, masuk ke labor cost juga. Nanti misalnya ada BPJS tenaga kerja masuk ke labor cost. Jadi labor cost itu adalah biaya gaji dan benefit-benefit apa yang didapetin karyawan. Tadi dapat makan ya, berarti cost makannya berapa. Terus dapat asuransi kesehatan, bayarnya berapa setiap bulannya. Nanti dijumlahkan, digabungkan. Nah totalnya namanya labor cost gitu ya. Jadi labor cost itu adalah biaya gaji, biaya yang tadi ya, benefit-benefitnya yang makan, terus laundry-nya kalau ada biaya cuci laundry seragam, terus biaya tadi BPJS-nya, BPJS Kesehatan, BPJS Tenaga Kerja. Terus kalau misalnya ada transport allowance juga masuk ke sini, ada handphone allowance masuk ke labor cost ya. Jadi ada beberapa hotel misalnya untuk sales dikasih handphone allowance karena kan dia kan kerjanya traveling. Tiap saat dia nelpon klien, nelpon ke hotel. Nah, kita kasih allowance pulsanya gitu ya. Tapi nggak semuanya, biasanya hanya departemen atau yang kontak dengan tamu atau kontak dengan karena dia harus traveling dan sebagainya ya. Nah, setelah labor cost, kita belajar tentang menghitung persentasi food cost. Yang tadi saya sampaikan ya, ini biar kamu tahu bahwa di finance, nanti kamu salah satunya menghitung tadi yang food cost dan beverage cost ya. Nah, rumusnya tadi yang saya sampaikan, berapa cost-nya untuk bikin burger. Ini cost-nya misalnya 3,6 US dollar. Dijualnya satu burger ini plus french fries ini $12. Jadi cost-nya adalah 3,6 dibagi 12 atau 0,30. Biasanya kita kali 100 jadi 30%. Nah, food cost-nya bagus atau jelek 30% tergantung dari hotelnya ya. Misalnya dibudgetin 34%, actualnya kamu dapat 30 ya bagus, berarti kamu bisa saving. Tapi misal kamu bikin budgetnya 34%, tapi actualnya ternyata cost-nya 50%. Nah, berarti ada something wrong nih. Bisa jadi harganya sekarang banyak naik nih. Kan sekarang harga naik-naik ya, kebanyakan naik. Misalnya burgernya naik, dagingnya naik, kentang naik gitu kan. Nah, berarti harga jual kamu udah nggak sesuai lagi dengan cost-nya karena cost-nya udah naik. Jadi kalau kamu jual tadi cuma $12, cost-nya jadi 40% misalnya, atau kamu jual yang $10, cost-nya jadi lebih gede. Ya ini harus naikin nanti selling price-nya gitu ya. Tapi naikin selling price juga kamu harus lihat dulu kira-kira marketnya bisa nggak nih kamu jual. Misalnya kayak kamu jual nasi goreng gitu ya di hotel. Cost-nya mungkin cuma 25.000, kamu jual 100.000, berarti food cost-nya 25 ya, 25% kan, 25.000 dibagi 100.000 dikali 100 berarti 25%. Nah itu sih masih bagus ya, karena masih di bawah food cost rata-rata kamu mungkin di budget 30 gitu. Tapi kejadiannya misal kamu jualan steak nih, jualan steak dagingnya kan mahal karena import gitu ya. Ternyata food cost-nya 50% gitu kan. Nah kan seperti saya sampaikan tadi, kalau food cost-nya ketinggian, kamu harus naikin harga jual. Atau kecilin porsinya. Tapi kalau dikecilin porsi kan, kamu juga nanti komplain. Biasanya namanya standar kan,
Misalnya 100 gram atau 200 gram, yang 100 jadi 50 kan kelihatan banget dong modelnya kecil gitu ya. Nah kalau berarti yang mau naikin harga, nah tapi naikin harga kira-kira market kamu bisa nggak beli gitu ya, misalnya stick dengan harga 500.000 gitu kan. Kalau bintang 4 sih kayaknya nggak ada yang nggak laku gitu, tapi kalau bintang 5 yang mungkin di Jakarta, di Bali, marketnya ada gitu, mungkin ada orang beli. Nah jadi itu jadi consideration juga gitu, kamu nggak sembarangan bikin harga jual gitu ya. Harga jualnya bisa terbeli nggak oleh market, jangan sampai kamu bikin harga jual yang market nggak bisa beli. Percuma aja gitu ya, kamu ada menu tapi nggak laku karena memang harganya kemahalan dan sebagainya ya. Oke, ini yang tadi yang business percentage itu ya. Jadi nanti di dalam profit and loss laporan keuangannya F&B itu contohnya seperti inilah kurang lebih. Ada revenue-nya, ada timbul cost-nya, tadi labor cost, tadi biaya gaji dan sebagainya sama biaya lain-lain. Biaya lain-lain apa aja di F&B? Ya misalnya biaya untuk linen atau cucinya placemat, atau biaya promosinya F&B dan sebagainya, ini masuk ke sini semuanya gitu ya. Nah nanti kita bisa lihat berapa sih profitnya. Profit itu untungnya ya. Ini untuk F&B untungnya berapa persen sih. Nah biasanya kalau di hotel F&B itu profitnya ya dari 30% sampai 50% lah keuntungannya. Jadi kalau kamu revenue-nya 1 miliar, profitnya 50%, berarti kamu dapat duitnya 500 juta gitu lah kurang lebih ya. Sisanya 5 jutanya adalah ya masuk ke cost, masuk labor, masuk ke other expense dan sebagainya. Oke, sampai sini ada yang mau nanya? Revan mau nanya? Dea? Ada yang mau nanya? Untuk finance? Mungkin belum Pak, atau di akhir nanti mungkin Pak. Oke. Nah, setelah ini jadi intinya gitu ya. Jadi di dalam finance itu salah satu dia menghitung semua expense yang terjadi di semua departemen, dari rooms juga, F&B juga, semua departemen dihitung kerjanya sama accounting. Sales juga, gajinya, segala macam yang itu accounting ya. Ini percentage yang tadi rumusnya ya, jadi berapa cost-nya dibagi revenue ya. Nanti kamu bisa baca di itunya ya. Nah ini secara rata-rata KPI atau Key Performance Index di hotel itu menggunakan parameter seperti ini, labor cost gitu ya. Labor cost itu menjadi parameter kira-kira biaya gaji berbanding dengan revenue-nya. Misalnya revenue-nya 400.000 US dollar nih ya. Tapi biaya gajinya kamu 175.000, berarti labor cost-nya 43%. Nah ini berarti gede banget nih gitu. Kamu bayangin aja kalau dalam satu restoran atau hotel hampir 50%-nya itu habis biayanya untuk gaji, belum biaya yang lain-lain. Mungkin hotelnya akan ada untungnya. Jadi gimana caranya ya labor cost-nya harus dikontrol. Mungkin kamu bertahap kalau bikin hotel atau bikin restoran, nggak langsung hire orang langsung penuh. Mungkin di-hire dulu berapa bertahap ya. Mungkin katakanlah kamu buka hotel nih di Palembang. Buka di bulan Januari. Januari sampai Maret biasanya kondisi hotel itu nggak rame ya. Karena government belum ada anggaran gitu ya. Nah di situ kamu rekrutnya jangan penuh dulu tuh. Rekrutnya mungkin di FO misalnya 4 orang front desk-nya. Terus di FB mungkin juga 4 orang dan sebagainya. Nanti kalau volumenya udah naik, okupansi udah naik, baru tambah orang gitu loh. Tapi kalau kamu hotel udah dipenuhin dulu, revenue-nya belum ada, ya kejadiannya kayak gini. Biaya labor cost-nya sangat tinggi persentasenya. Idealnya sih 20% ya, tapi sekarang agak susah ya untuk nyampe 20%, paling di 30. Apalagi kalau hotel banyak ekspatriatnya, banyak bulenya gitu kan, ini kan mahal gaji bule. Berarti revenue harus gede. Kalau revenue-nya nggak bisa gede, berarti karyawannya harus dikurangin. Bisa menggunakan tenaga harian, trainee, dan sebagainya ya. Jadi semuanya menggunakan percentage ya, untuk menghitung berapa sih ada expense. Pokoknya pembaginya semuanya revenue ya. Menghitung labor cost dibagi revenue. Menghitung berapa persentage ada expense dibagi revenue. Selalu pembaginya revenue ya.
Gitu ya. Nah, lanjut. Nah, ini sebagai contoh, satu restoran revenue-nya segini, cost-nya segini, maka profit-nya 12,5%. Nah, kamu bisa lihat dari grafiknya ini ya. Dari sini kelihatan banget yang paling gede adalah labor cost kan ya. Jadi dari revenue segini tuh dimakan sama labor cost udah 43%. Gitu. Makanya untungnya cuma 12,5% karena labornya kegedean nih. Cost-nya juga cuma yang gede 37,5%. Nah, nanti kamu kalau jadi GM, kamu jadi GM restoran atau GM hotel, kamu harus menganalisa ini nih, kenapa ini tinggi? Gimana caranya untuk supaya nurunin ini nggak tinggi? Ya tadi caranya gitu ya. Food cost-nya kamu harus review lagi. Mungkin menu-menu yang kamu jual harganya kemurahan atau barangnya kemahalan, kamu bahan-bahannya mahal gitu ya. Jadi kamu harus cari lagi bahan yang murah atau kamu naikin harga jualnya. Tapi harga jual kamu naikin ada nggak marketnya? Jangan sampai kamu jual, kamu naikin nggak ada market, percuma juga ya. Nah, labor cost juga tinggi gitu ya. Ini gimana? Apakah pegawainya kebanyakan nih gitu ya? Rasionya berapa banyak nih? Di F&B berapa banyak? Di EVO berapa banyak? Housekeeping berapa banyak gitu. Nah, bisa jadi ya memang okupansinya rendah. Tapi kalau okupansi rendah ya kamu setup pegawainya jangan juga penuh dulu dong. Karyawannya di hire-nya bertahap, jangan semuanya langsung dipenuhin. Nanti ya kejadian kayak gini, labor cost-nya kegedean. Gitu ya. Oke, sampai sini ada yang mau nanya nggak? 6B, ada yang mau nanya? Saya izin bertanya Pak Dino. Iya, gimana Pan? Pak, izin bertanya Pak. Untuk labor ini kan terkait gaji karyawan Pak. Nah, dari labor sendiri ini itu apakah sudah, kan di setiap daerah ini mempunyai UMR atau UMP yang berbeda-beda ya Pak. Nah, Ya, untuk betul. labor ini apakah labor ini di acuannya atau minimalnya itu sesuai UMP atau UMR atau bisa lebih Pak? Karena kan sesuai yang saya tahu Pak, kalau untuk gaji di perusahaan dimanapun sesuai UMP, minimalnya sesuai UMP atau UMR. Nah, di labor ini apakah batasnya itu sesuai UMP atau UMR atau bisa lebih dikit atau bisa lebih banyak lagi Pak? Gitu, Pak. Oke. Terima kasih Pak. Oke, secara aturan kita nggak boleh gaji di bawah UMK ya atau UMP ya, karena udah ditentukan oleh pemerintah gitu ya. Nah, nanti gimana ceritanya misalnya kamu Revan karyawan masuk tahun 2000 karena UMK tahun 2000, terus kamu naik 2001, 2002, 2023. Kamu kan ada kenaikan kan tiap tahun kan ya. Nah, nanti misalnya antara kenaikan UMK sama kenaikan perusahaan gedean mana nih? Bisa jadi masa kamu udah 3 tahun jadi front desk misalnya, gaji UMK misalnya di Palembang katakanlah 4 juta gitu misalnya. Nah, ternyata ada anak baru masuk nih tahun 2023, ya gajinya harusnya beda dong, kan kamu senioritas ya, kamu udah 3 tahun, masa anak 3 tahun sama 0 tahun sama. Nah, makanya nanti kita bikin skala penggajiannya harus fair, kamu harus bisa bikin namanya skala gaji atau ada istilahnya upah sundulan ya. Upah sundulan tuh gini, kalau kamu gaji yang terendah UMK gitu ya, terus ada karyawan masuk, kan jadi numpuk tuh jadi satu. Nah, ini dari satu level, terus jenis lama servisnya, berapa lama tahun bekerja itu kamu bikinin perbedaan supaya adil gitu ya. Yang bisa saya sampaikan, kamu udah kerja 3 tahun jadi front desk, misalnya gajinya 4 juta, terus ada karyawan masuk baru 0 tahun, gajinya masa sama-sama 4 juta, nggak fair dong gitu kan, kamu lebih senior. Nah, biasanya kita bikin yang namanya merit allowance, biasanya tiap tahun tuh ada kenaikan. Nah, kenaikan perusahaan atau hotel bisa menggunakan inflasi ya, misalnya di Palembang inflasinya 6%. Nah, biasanya kita naikinnya di 6% gitu ya. Nah, biasanya UMK itu naiknya di bawah inflasi 4%, jadi nggak akan kesundul tuh. Yang jadi problem tuh kesundul, jadi gaji yang di tengah kesundul sama yang dari bawah. Jadi akhirnya kejadian gitu,
sama-sama front desk, yang satu 3 tahun, yang satu 0 tahun, gajinya bedanya atau sama gitu, itu kan akan mempengaruhi. Walaupun gaji itu sangat rahasia, tapi kenyataannya kan orang kita kan kadang-kadang suka vulgar gitu, ngomong, berapa gaji lo gitu kan. Nah, nanti kalau sampai itu kan menjadi isu ya, jadi nggak nyaman gitu. Jadi bagusnya kamu udah setup dari awal. Jadi kita gaji itu kita bikin. Misalnya UMK Palembang 4 juta, nanti di tahun kedua udah kita naikin 6%. Jadi nggak akan kesundul tuh upahnya, akan terus terjadi gap atau bedanya yang terjaga gitu loh ya. Kecuali kamu loncat jabatan ya, misalnya dari front desk naik ke supervisor. Itu bukan nyundul, tapi memang karena kamu dapat promosi, makanya dapat gajinya gede. Jadi gitu, Van. Yang pertama, memang wajib mengikuti UMK yang berlaku, tapi kita tidak menutup mata banyak beberapa perusahaan karena kondisi tertentu, bisa jadi karena memang niatannya mau ngegaji di bawah UMR, atau memang kemampuannya tidak bisa menggaji di atas UMR, ya akhirnya terjadi. Sebenarnya kan itu kan kesepakatan ya antara pemilik perusahaan dengan karyawan. Kalau karyawannya digaji misalnya di bawah UMK, tapi dianya menyadari dia perlu kerja dan dia menerima, case close, selesai ya. Tapi secara legal sebenarnya dia salah. Tapi kan jangan sampai giliran masuk, oke tanda tangan, giliran udah masuk, terus dia komplain, ya itu akan jadi problem tuh, blunder bagi perusahaannya, bagi karyawannya gitu kan. Karena nanti akan dipanggil sama Disnaker. Disnaker akan melakukan mediasi. Dia tanya ke pemiliknya, lu bisa nggak naikin gajinya? Kata si pemilik, kalau naik gaji gue nggak bisa, gue tutup. Nah pilihannya kan dua, ditutup hotelnya atau perusahaannya, atau ya di bawah UMK tadi gitu. Memang akan terjadi buah si malakama, mana yang mau diduluin gitu ya. Tapi kalau saya lihat sih sekarang udah rata-rata udah di atas UMK. Dan untungnya kan kalau di hotel ada komponen service charge ya. Tapi sebenarnya nggak boleh digabungin sama service charge. Jadi UMK itu datangnya dari basic ya, bukan ditambah service charge. Kalau ditambah service charge pasti di atas UMK semua. Jadi UMK Palembang misalnya 4 juta, ya gaji terendah di hotel itu 4 juta. Mengenai nanti dia dapat servis lagi 1 juta, 2 juta, servis itu kan bukan komponen dari gaji ya, tapi emang komponen, sebenarnya kan tamu bayar servis dan pajak, nah servis pajak dikolek oleh hotel dan dibagi rata ke karyawan. Gitu kan. Ada lagi yang mau nanya nggak? Baik, Pak. Berarti labor cost itu salah satu cost yang tertinggi juga ya, Pak, di perusahaan. Jadi labor cost ini problem yang terjadi di semua usaha ya. Biaya gaji itu hampir makan gede, paling gede itu biaya gaji. Biaya gaji bisa turun kalau revenue-nya naik. Nah, cuman kan kadang-kadang, ya itu makanya kamu harus bikin strateginya, seperti saya sampaikan, waktu kamu mau buka hotel, kamu rekrut karyawannya jangan dipenuhin dulu. Karena kan revenue-nya mungkin okupansi masih di bawah 20%, di bawah 30%. Ya karyawannya mengikuti okupansi gitu. Once nanti okupansinya sudah tinggi, baru karyawannya bisa di-hire lebih banyak. Atau bisa jadi modelnya di-hire dulu sebagai misalnya DW gitu ya. Once nanti hotelnya udah running, udah bagus, ini langsung diangkat jadi kontrak atau permanen dan sebagainya. Strateginya seperti itu sih, Pan. Tergantung dari kita gimana cara menyiasatinya gitu. Itu ya. Paham, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Oke, kalau nggak ada lagi pertanyaan, saya akhiri. Ini jangan lupa ada kuisnya ya, buat nambahin nilai. Nggak ada nih. Oh, sorry. Habis ini ada budget yang cari. Masih ada satu topik lagi, budget. Nah, ceritanya nanti kamu bikin budget nih ya. Bikin budget itu ceritanya setiap tahun kita harus bikin budget nih buat tahun depan. Jadi saya udah beres budget buat tahun depan naiknya misalnya saya harus tumbuh misalnya 10% gitu ya. Jadi sekarang okupansinya misalnya 50, tahun depan diminta sama Marriott atau sama owner jadi 55%. Nah, saya bikin budgetnya tuh. Nah, cara bikin budgetnya, yang pertama kita harus bikin dari data yang terjadi tahun ini nih. Dari tahun ini misalnya dari Januari nyampe bulan September, berapa sih rata-rata okupansinya
Oh Januari sampai September misal okupansinya rata-rata 50 gitu kan, udah aman ya. Nah September ke sini kira-kira okupansinya berapa? Setahun kira-kira tahun ini bisa closing berapa? Oh closing di 52, tahun depan diminta 55, berarti naik 3%, kira-kira naik 3% caranya dari mana kamu naikinnya? Kamu ngambil dari segmen mana? Misalnya kalau di Palembang ambil segmennya orang MICE meeting gitu ya. Kira-kira tahun depan ada meeting apa? Kamu harus punya kalender event. Kamu harus nanya ke pemerintahan, kira-kira tahun depan ada meeting apa ya nasional nggak di Palembang? Atau ada kejuaraan apa? Misalnya ada kejuaraan sepak bola kayak di mana? Jakabaring dan sebagainya. Nah, event-event itu kamu asumsikan kamu bisa ngambil di Grab Market itu gitu. Tapi kamu harus jagain ya, jangan sampai nanti udah kamu bikinin budget masuk gitu dan actualnya kamu nggak kejar, nggak diambil, nggak dikejar gitu kan. Kita harus bersaingan dengan hotel-hotel lain. Nah, data-data yang akan terjadi di tahun depan, ya kamu prediksiin tahun depan kira-kira gimana. Ada kompetitor nggak tahun depan kira-kira? Ada hotel lagi nggak di daerah mana tuh? Jakabaring tuh, dari situ misalnya ada hotel lagi nggak? Misal kamu jadi hotelnya Windem gitu. Tahun depan ada nggak kompetitor yang baru? Kalau ada kompetitor baru kan berarti kuenya akan kemakan ya sama kompetitor yang baru. Nah itu menjadi consideration juga. Jadi waktu kamu bikin budget tuh konsiderasinya tahun depan ada kompetitor enggak? Tahun depan ekonominya seperti apa? Tahun depan ada proyek-proyek apa? Misalnya Pertamina punya kilang minyak baru, wah berarti ada harapan ada tamu-tamu long stay gitu yang stay di Palembang yang bisa kita grab dan sebagainya. Atau kementerian ada meeting, misalnya konferensi dokter anak gitu di Palembang, itu kan pasti butuh 1000 room. 1000 room kan berarti hampir semua hotel se-Palembang dapat lah. Nah, itu kayak gitu-gitu, kamu harus punya apa namanya, harus punya data analisanya, intelijennya, dapat. Nah, kamu harus nanya-nanya gitu ya, nanya-nanya ke pemerintahan, ke swasta, kemarin kira-kira tahun depan seperti apa. Nah, data-data itu dibutuhkan waktu kamu bikin budget. Mau tahun depan misalnya prospeknya bagus, flight-nya ada tambahan international flight yang ke Palembang dari Singapura atau dari Kuala Lumpur. Nah, itu juga kamu asumsikan, misalnya ada flight-nya berapa banyak nih dari Kuala Lumpur. Satu flight isinya misalnya Boeing 120 seat gitu kan. Ambil aja 10% lah misalnya kamu jadi target market kamu. Nah, berarti kamu nanti kudu mulai jualan ke Kuala Lumpur tuh untuk bisa dapetin market KL yang datang ke Palembang. Nah, kayak gitu-gitu tuh untuk bikin budget kamu prepare-nya itu ya. Nah, dari budget itu nanti dari masing-masing, dari tadinya master budgetnya, jadi kita mau naik tahun depan misalnya naik 55 dari 50% gitu okupansi. Nanti diturunin tuh ke operation, nanti sales bikin untuk dapetin 3% tambahan itu dia dapat dari mana nih marketnya, segmennya apa aja, corporate kah, government, atau MICE, leisure, terus nanti rooms juga FO sama housekeeping bikin budgetnya kalau okupansi 55%, perlu apa lagi misalnya di housekeeping kamu beli linen, karena linennya udah jelek. Nah itu harus budgetin, dianggarkan gitu ya. Nah semua anggaran ini nanti digabungin satu, nanti accounting yang bikin. Nah nanti di situ ketahuan kira-kira tahun depan harusnya kan lebih bagus ya profitnya gitu kan. Nah setelah dinaikin 55%, dimasukin expense-nya, naik nggak tuh profitnya? Kalau misalnya belum naik, ya kamu harus rubah lagi. Jadi budget itu bisa berulang-ulang gitu ya. Kamu nggak sekali bikin budget langsung diterima. Bisa jadi diterima sama Marriott-nya, sama owner nggak diterima, kamu bikin lagi. Jadi kadang-kadang kita harus bikin beberapa option ya, budget itu. Bisa 2 apa 3 tergantung. Kalau memang satu nggak di-approve, kamu bisa bikin lagi yang lain. Nah, budgetnya biasanya nanti kita akan compare dengan actual-nya. Jadi kayak gini, actual-nya revenue-nya 165.000 pound sterling atau euro gitu ya. Budgetnya 150.000. Berarti kamu di atas budget kan, actual-nya 165 kurang 150 ya. Nah, ini berarti kamu bisa menaikkan revenue di atas budget. Nah, analisa-analisa ini nanti sebagai dasar kamu nanti bikin budget ke depan. Jadi secara revenue
bisa tumbuh berapa persen kira-kira. Terus UMK tahun depan naiknya berapa nih? Kamu harus nanya ke Disnaker kira-kira pemerintah Palembang nanti tahun depan kenaikan UMK berapa? Oh misalnya naiknya 4% dari gaji sebelumnya. Kamu harus budgetin gaji yang paling rendah, UMK-nya berubah jadi segini, maka nanti yang saya sampaikan tadi upah sundulan ke atasnya juga berubah naik ABCD-nya ya. Nah, itu cara bikin budgetnya. Nah, ini analisanya tadi saya sampaikan, nanti kita compare antara actual versus budget. Kalau revenue lebih besar berarti itu favorable, berarti bagus gitu ya. Tapi kalau expense-nya lebih gede berarti dia nggak unfavorable. Misalnya ini di-budgetin expense-nya gas supply 6.000, tapi actualnya kamu 6.100, kamu nggak bisa saving malah jadi over. Tapi over ini bisa juga karena memang revenue-nya kan naik gitu ya. Tapi jangan sampai gini, expense-nya naik, tapi revenue-nya turun, berarti something wrong tuh kamu. Harusnya kan expense itu mengikuti mengikuti revenue ya. Kalau revenue turun ya expense-nya turun dong logikanya gitu ya. Kurang lebih seperti itu. Nah ini tentang budget, prinsipnya sama kayak yang tadi saya sampaikan di sebelumnya. Ini adalah tugas dari semua departemen, jadi semua departemen akan bikin budget masing-masing. Kalau kamu jadi FOM, kamu bikin budget FO, housekeeping bikin budget housekeeping, housekeeper bikin budget housekeeping, dan sebagainya. Semua budget itu nanti digabungin, di-compile, dikirim ke accounting, sama accounting nanti dimasukkan. Kira-kira angkanya profitnya masuk enggak? Gitu ya. Kalau nggak masuk ya berarti harus di-adjust lagi. Oke, yang budget ada yang mau nanya nggak? Untuk budget. Kalau nggak ada, ini ada kuisnya ya. Perbedaan forecast sama budget. Nah, kamu coba pelajarin apa. Nanti di email, biasa ke ini ya emailnya ya. Jangan lupa di subjek emailnya nama kampus, nama kelas, sama mata kuliahnya. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, saya akhiri. Kita ketemu lagi minggu depan ya. Oke, see you next week ya. Thank you. Thank you, Pak. Thank Thank you, you, Pak Dino. Selamat Terima kasih, Terima kasih, Pak. Pak. Terima kasih, Selamat Pak. siang, Pak Dino.